kalau bukan Bapak Jokowi yang maju lagi dan terpilih kembali di Pilpres 2024, maka yang akan maju dan terpilih adalah Bapak Ganjar Pranowo. Dan saya sangat berharap yang mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Ahok. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Tadi siang saya lihat sebuah video ya, ada seorang sesepuh Jawa yang meramal katanya nanti Presiden 2024 itu ada berbau keturunan Cina gitu ya. Sebelumnya ini hanya ramalan ya, saya juga punya ramalan gitu. Tapi kalau mengamati ramalan si sesepuh Jawa tersebut, saya tidak sempat melihat lebih jauh latar belakang dari kakek-kakek itu ya, si sesepuh Jawa itu ya. Tapi dia bilang yang akan menjadi presiden 2024 itu ada berbau keturunan Cina gitu. Nah, kalau kita melihat yang elektabilitasnya cukup tinggi ya, politisi yang elektabilitasnya cukup tinggi yang berbau etnis Cina itu kan ada dua ya, ada Bapak Prabowo sama ada Pak Ahok ya, dua ini. Ya, terlepas entah benar entah tidak ya, ini kan hanya ramalan kan, entah benar entah tidak. Kalau saya ditanya milih yang mana, saya sih berharap Pak Ahok gitu ya. Itu harapan saya. Kalau benar ramalan itu terjadi bahwa presiden berikutnya setelah Bapak Jokowi itu ada berbau etnis Cina gitu, maka yang saya pilih adalah Pak Ahok, bukan Bapak Prabowo gitu ya. Karena saya berpandangan dan berpendapat bahwa Pak Ahok yang paling top untuk memimpin bangsa ini. Nah, saya juga punya ramalan tersendiri. Kalau kita melihat dari elektabilitas ya, kalau dalam tubuh partai PDIP sendiri ya, saya juga nggak tahu nanti Bapak Ganjar Pranowo tetap bertahan di PDIP atau tidak. Tapi untuk sementara ini kan beliau masih kader PDIP. Nah, dalam tubuh PDIP sendiri kan ada persaingan ya, ada persaingan antara Bapak Ganjar dan Ibu Puan Maharani, kira-kira seperti itu. Kalau melihat dari elektabilitas antara Pak Ganjar Pranowo dan Ibu Puan Maharani menurut saya kalah terlalu jauh dari Bapak Ganjar Pranowo. Nah, kalau kita melihat ya, kalau kita mundur ke belakang ya, kita melihat satu demi satu mantan-mantan pemimpin bangsa ini ya, belum pernah ada presiden terpilih yang berasal dari luar Jawa. Saya juga nggak tahu kenapa seperti ini. Yang pasti semua ini masih ada keterkaitan dengan ramalan leluhur bangsa. Pernah dalam sebuah kesempatan saya dengan seorang teman ngobrol, dan teman itu bilang bahwa mungkin nanti bisa, tapi untuk saat ini belum bisa presiden itu terpilih dari luar Jawa. Karena memang sudah ada ramalan dari leluhur Jawa gitu. Ya, kita berharap kalau memang nanti yang dari luar Jawa atau etnis selain suku Jawa itu ya, semoga Bapak Ahok. Kok saya jadi ngelantur ya ngomongnya, saudara-saudara. Sabar. Jadi itu keniscayaan ya, bahwa belum pernah ada presiden yang berasal dari luar Jawa. Nah, kalau nanti Presiden Republik Indonesia selanjutnya dari Bapak Jokowi
tetap berasal dari keturunan Jawa atau dari orang Jawa, maka saya secara pribadi pro-nya ke Bapak Ganjar ya. Saya secara pribadi pro ke Bapak Ganjar Pranowo. Tapi ada beberapa nama nih, ada beberapa politisi yang digadang-gadangkan bakal maju di Pilpres 2024. Ada beberapa nama ya, selain Bapak Ganjar ada Ibu Puan Maharani, Bapak Prabowo juga. Terus kemudian Pak Erick Thohir juga sepertinya ada gejala untuk maju di Pilpres 2024. Terus selain itu ada Bapak siapa ya? Airlangga Hartarto ya. Ada Bapak Airlangga Hartarto. Ya, Bapak Ahok sendiri ada teman-teman meminta kepada Bapak Ahok untuk melakukan pembersihan nama baik ya. Tapi Bapak Ahok menolak. Ya, Bapak Ahok mengatakan kalau memang Tuhan yang mentakdirkan dirinya untuk memimpin bangsa ini, biarlah Tuhan sendiri yang mengarahkan dia. Itu pengakuan Bapak Ahok. Jadi ada beberapa nama yang digadang-gadangkan bakal maju, juga Anies Baswedan ya, Anies Baswedan juga. Nah, kalau kita lihat soal elektabilitas ya, mungkin nama Bapak Anies Baswedan cukup tinggi ya elektabilitasnya. Tapi menurut saya, mohon maaf sebelumnya, menurut saya nama Bapak Anies Baswedan cukup tinggi elektabilitasnya itu bukan karena suatu prestasi, bukan karena suatu pekerjaan yang fenomenal yang dia lakukan, melainkan karena kebanyakan muncul di media gitu. Jadi melakukan sesuatu yang aneh ya, melakukan suatu program yang janggal ya, melakukan pembayaran kelebihan bayar, muncul di media untuk melakukan pembenaran diri dan lain-lain sebagainya. Ada banyak hal keanehan, kejanggalan yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan sehingga membuat dia kebanyakan muncul di media untuk memberi klarifikasi. Saya kira itulah, hanya itu saja yang membuat elektabilitas itu naik. Jadi khusus untuk Bapak Anies Baswedan itu elektabilitasnya itu naik bukan karena suatu pencapaian, bukan suatu hasil pekerjaan yang fenomenal, bukan karena suatu prestasi yang gemilang ketika dia memimpin ibu kota negara DKI Jakarta, melainkan karena ya seperti itu yang saya jelaskan tadi. Nah, saya juga punya ramalan ya, saya juga punya ramalan kira-kira siapa yang bakal maju atau bakal terpilih. Maksud saya bakal terpilih nanti menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Bapak Presiden Jokowi. Sejujurnya saya masih mengharapkan Bapak Presiden Jokowi untuk 3 periode ya, atau bahkan seumur hidup. Saya salah satu yang punya harapan seperti itu. Bahkan saya mendoakan hal itu terjadi. Nah, saya ramalkan bahwa Bapak Jokowi tetap akan melanjutkan pemerintahan untuk periode yang ketiga. Ya, itu yang pertama, ramalan saya yang pertama. Jadi menurut saya bahwa melihat situasi saat ini dan potensi-potensi yang ada, ya, saya ramalkan bahwa Bapak Jokowi akan tetap maju dan terpilih kembali untuk periode yang ketiga nanti di 2024. Dan untuk pendampingnya saya ramalkan Bapak Tuan Guru Bajang ya, Bapak TGB ya. Itu menurut prediksi saya, ramalan saya, bahwa yang nanti akan mendampingi Bapak Presiden Jokowi untuk periode ketiga adalah Bapak TGB, Tuan Guru Bajang. Kenapa saya melirik Bapak TGB? Karena sebelum Mbah Mun dipanggil pulang ke Rahmatullah, beliau sempat mengatakan bahwa Indonesia baru akan makmur ketika nasionalis dan religius bersatu,
religius dan nasionalis bersatu. Dan ucapan Mbah Mun tersebut menurut saya sudah terpenuhi ketika kita melihat bersatunya Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi nasionalis dan religius sudah bersatu di situ. Nah, kalau nanti Bapak Jokowi maju kembali untuk periode yang ketiga, saya yakin tidak akan lepas dari nasionalis dan religius. Tidak akan lepas dari religius dan nasionalis. Sehingga saya memprediksikan bahwa nanti Bapak Jokowi akan maju kembali di 2024 dan terpilih kembali, dan yang mendampingi beliau adalah Bapak TGB. Nah, kalau ramalan saya itu meleset, ya, ramalan saya itu meleset atau tidak bisa karena terhambat, terkendala konstitusi dan lain sebagainya, saya yakin Bapak Ganjar Pranowo yang akan terpilih. Karena melihat dari sisi nasionalis, beliau adalah nasionalis sejati. Melihat dari sisi religius, beliau juga ada religiusnya. Jadi nasionalis dan religius ada di dalam pribadi seorang Ganjar Pranowo. Itu menurut amatan saya. Jadi kesimpulannya, kalau bukan Bapak Jokowi yang maju lagi dan terpilih kembali di Pilpres 2024, maka yang akan maju dan terpilih adalah Bapak Ganjar Pranowo. Dan saya sangat berharap yang mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Ahok. Saya Kristianto Hinoni, salam NKRI.